warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Aditya Narendra Wardana, ST MSM, selaku dosen pengampu mata kuliah Keterampilan Presentasi Bisnis. Perkenalkan, saya Cynthia Devi dari Program Studi Manajemen 2B dengan NIM 10120101071. Di sini saya akan memenuhi tugas dari ujian akhir semester 2 Keterampilan Presentasi Bisnis. Oke, baik. Di sini saya akan membahas terkait Nguyen. Apa sih yang dimaksud dengan Nguyen? Sebelum kita masuk kepada pembahasan, saya akan menjelaskan terkait latar belakang dan juga alasan saya memilih topik ini. Baik, saya adalah seorang pigeon lovers atau pecinta dunia pigeon, baik Miss Universe, Miss International, Miss Supranational, ataupun Miss Grand International dan juga kegiatan pigeon lainnya. Dan saya sangat tertarik dengan salah satu kontestan yang ada di Miss Universe tahun 2020 bernama Nguyen Tran Can Phan. Nah, beliau adalah seorang Miss Universe yang berasal dari negara Vietnam. Dan dari situ saya mulai mencari tahu terkait data-data beliau, lalu hobi-hobi beliau, sampai menjadi seorang Miss Universe mewakili negara Vietnam. Dan ternyata di sana saya menemui banyak sekali fansnya yang juga bernama Nguyen. Nah, dari situ saya bertanya, kenapa ya banyak banget orang Vietnam yang memiliki nama Nguyen? Nah, dari situ kita akan bahas nih terkait asal-usul dan juga kenapa sih sampai dengan saat ini nama Nguyen itu masih banyak di negara Vietnam. Oke, next kita masuk kepada pembahasan. Baik, mungkin dari teman-teman semuanya juga pernah merasa atau mungkin memperhatikan ya, kenapa sih banyak orang Vietnam menggunakan nama Nguyen. Nah, benar sekali teman-teman, ternyata sebanyak 43% dari data yang saya ketahui dan juga saya cari tahu, 43% dari 100% orang yang ada di Vietnam itu menggunakan nama Nguyen, baik untuk nama belakang ataupun nama di keluarga mereka. Nah, alasannya apa? Kita flashback ke sejarahnya. Oke, baik, awal mula berkembangnya nama Nguyen di Vietnam ini diawali pada tahun 420 hingga 528 di China. Oke, mengapa di China? Pada saat itu negara China sedang mengalami kacau balau sehingga memaksa keluarga Nguyen ini berpindah negara atau imigran ke negara Vietnam untuk dapat bertahan hidup. Nah, di situ keluarga Nguyen ini terdiri dari An Huy, Zhejiang, dan juga Guan Ho. Nah, dari sini seperti yang kita ketahui bahwa ternyata Nguyen bukan berasal dari Vietnam asli, akan tetapi berasal dari China. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat Nguyen atau keluarga Nguyen ini menyesuaikan gaya hidupnya sesuai dengan masyarakat yang ada di Vietnam. Seperti layaknya peribahasa yang kita ketahui, di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung. Sampai dengan akhir abad yang pertama, ternyata jumlah dari anggota keluarga Nguyen ini semakin bertambah. Mengapa bisa bertambah? Padahal tidak ada imigran baru dari Cina yang pindah ke negara Vietnam. Next, pertambahan jumlah anggota keluarga Nguyen ini diawali pada saat dinasti Tran, yang mana disebabkan karena dinasti Tran ini menurunkan secara paksa dinasti Li yang dipimpin langsung oleh Ratu Li Chengwan, yaitu di mana dia dipaksa untuk memberikan kekuasaannya kepada suaminya, yaitu Tran Chan atau dari dinasti Tran. Nah, saat itu juga kekuasaan Tran Chan yang dipimpin oleh Tran Tudo atau pemimpin baru dari dinasti Tran memaksa seluruh keluarga dari dinasti Li untuk mengganti namanya menjadi Nguyen. Apa yang menjadi tujuan dari Tran Tudo memilih Nguyen sebagai nama untuk keluarga dinasti Li? Jadi tujuan yang sangat utama adalah untuk menghapuskan nama dinasti Li dari sejarah negara Vietnam, agar tidak menunjukkan bahwa di tahun sebelumnya atau pada saat kepemimpinannya mereka memberontak dan juga memaksa dinasti Li untuk turun dari kekuasaannya. Dan mengapa sih harus menggunakan nama Nguyen? Dan alasan dari menggunakan nama Nguyen sendiri karena nama Nguyen ini adalah nama imigran, yang mana secara tidak langsung mereka tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap negara Vietnam. Mereka dianggap tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi atau akan menggulingkan dinasti Tran di masa yang akan datang. Nah, akan tetapi yang sangat disayangkan adalah keluarga Tran ini harus jatuh atau harus turun dari kekuasaannya dikarenakan kekuasaan mereka sudah berhasil direbut oleh keluarga Ho, oleh dinasti Ho. Nah, dari sini mereka atau keluarga Tran terancam nyawanya dikarenakan keluarga ini berambisi untuk membunuh seluruh keluarga dari dinasti Tran untuk menghilangkan jejak di sejarah bahwa dinasti Tran ini sudah pernah menjadi penguasa di Vietnam pada kala itu. Dan selanjutnya, dikarenakan hal itu, keluarga Tran ini yang tersisa mengubah namanya menjadi keluarga Nguyen. Kenapa? Karena mereka menganggap dengan mereka mengubah namanya menjadi keluarga Nguyen atau keluarga dari imigran, mereka akan aman untuk kekaisaran-kekaisaran selanjutnya. Dan selanjutnya dinasti Ho. Nah, dinasti Ho ini di akhir kekuasaannya juga mengubah nama mereka menjadi Nguyen. Karena apa? Mereka juga takut bahwa untuk dinasti-dinasti selanjutnya akan membunuh mereka dan juga akan menghabisi mereka. Dan ternyata benar,
Selanjutnya untuk dinasti yang akan datang itu adalah dinasti Ming. Mereka juga sangat berambisi untuk menghilangkan sejarah dinasti-dinasti sebelumnya. Dan ini menjadi siklus di Vietnam bahwa setiap dinasti yang turun atau sudah jatuh akan mengganti nama mereka menjadi Nguyen. Hal ini terjadi sejak abad pertama sampai dengan abad ke-16. Dan ke abad ke-16 ini pada saat dinasti Ming, yang mana pada saat pemerintahan Prancis, dan saat itu sedang berjalan menuju abad ke-19, yang mana sudah menjadi giliran dari dinasti Nguyen untuk menjadi penguasa di Vietnam pada kala itu, dan juga dinasti Nguyen ini menjadi dinasti terakhir yang berkuasa di Vietnam. Nah, apakah hal ini menyebabkan nama Nguyen sudah berakhir atau tidak, atau sudah tidak ada lagi? Ternyata tidak, teman-teman. Justru di sini semakin bertambah dan juga semakin menggila nama dari Nguyen. Kenapa? Dari pemerintah Prancis atau yang saat itu sedang menguasai Vietnam, mereka kesulitan untuk mendata warga yang ada di sana karena tidak memiliki nama belakang. Oleh sebab itu mereka menawarkan kepada rakyat yang berada di kelas bawah, karena saat itu Nguyen adalah nama untuk keluarga yang kelas atas. Dan benar, keluarga di kelas bawah ini memilih nama belakang Nguyen. Dan hal itu menyebabkan mereka mendapatkan beberapa banyak fasilitas, mulai dari pajak yang rendah, lalu istimewanya keadilan untuk mereka, dan juga mudahnya untuk mendapatkan pekerjaan. Adapun hikmah yang dapat dipetik dari cerita sejarah Nguyen dan juga budaya nama Nguyen yang ada di Vietnam adalah menyingkirkan dan juga menyepelekan orang lain untuk jabatan sementara, tak menjadikan kita selalu di posisi pertama dan yang paling mulia di kemudian hari. Baik, sekian dari saya, berikut referensi yang telah saya buat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.